Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para ustadz, para kiai, para alim ulama. Yang saya hormati para pejabat setempat. Dan yang saya hormati Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal. Dan yang saya cintai jamaah semuanya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Segala kebaikan yang kita rasakan, segala nikmat yang kita peroleh, segala kesuksesan yang bisa kita raih, sejatinya itu karena Allah Jalla Jalaluh. Sehingga tiada yang pantas untuk dipuja, tiada yang layak untuk disanjung kecuali Dia semata. Dan tidak sah solat seorang hamba tanpa dia mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, untuk manusia termulia yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin, untuk suri tauladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa sampai ke Gunung Kidul ini. Kalau tadi katakan Ustaz Abduh, beliau minta sejak setahun yang lalu bahkan lebih. Sebenarnya hati ana udah kepingin ke sini. Tapi apa daya, waktu yang tidak memungkinkan. Dan alhamdulillah di Gunung Kidul ini seharusnya nggak perlu mendatangkan ustadz-ustadz dari luar jemaah. Sudah ada Ustaz Muhammad Abduh. Nggak perlu kita capek-capek, sebenarnya beliau sudah ada di sini. Tapi ya, karena ana sudah sampai di tempat ini, seharusnya beliau yang ngisi. Taib jamaah, berkaitan dengan tema tadi yang disebutkan, tetaplah engkau bersamaku. Kita nih kalau dengar saudara kita kawin, saudara kita mau menikah, Masya Allah, senangnya kita. Dan bagaimana tatkala orang menikah, dia menyebar undangan ke sana kemari, demi memberitahukan kebahagiaan dia kepada saudara-saudaranya. Ingin mengundang mereka supaya datang menyaksikan kebahagiaan dia. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Aulim walau bisyah." Kau nikah tuh bikin walimah, walaupun memotong seekor kambing. Kita diperintahkan untuk menampakkan kebahagiaan kita. Orang-orang diundang begitu banyaknya yang datang. Namun apabila terjadi perceraian,
Ada yang dapat surat undangan perceraian, jemaah. Besok saya mau cerai. Nggak ada. Karena itu salah satu bentuk kesedihan, dia ingin menutupi perceraian itu. Kalau bisa segunung kidul tidak ada yang tahu dengan perceraian dia. Karena dia tahu rumah yang dibangun telah hancur. Rumah yang dibina telah binasa. Angan-angan dan impian yang dirajut ternyata semuanya hayalan belaka. Hanya menghayal ternyata. Para jamaah kita tatkala mulai melihat kekasih yang hendak kita pinang. Masya Allah, hati berbunga-bunga. Dikasih tahu, Bapak mau menikah sama fulan. Iya, sudah cocok. Salat istikharah. Nggak usah Ustaz, saya sudah cocok Ustaz. Subhanallah, dapat sebulan, cerai. Ada apa? Kenapa itu bisa terjadi, jamaah? Tatkala Allah berbincang tentang indahnya pernikahan, Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Kata Allah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda yang menunjukkan keesaan Sang Pencipta yang harus disembah, Dia ciptakan dari diri kita pasangan hidup kita. Untuk apa? Kata Allah, litaskunu ilaiha, agar engkau condong kepada pasangan hidupmu, agar engkau damai dan tentram bersama pasangan hidupmu. Masalah cinta dan kasih sayang. Kadang-kala orang menikah itu belum ada benih-benih cinta. Nggak apa-apa, nggak penting. Yang penting kita udah cocok sama calon istri kita. Yang penting kita udah cocok sama calon mempelai pria. Udah cocok nih. Cinta nanti Allah yang bikin. Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah yang menjadikan cinta dan kasih sayang. Apa yang disebut mawaddah? Mawaddah adalah kecintaan seorang suami kepada istrinya. Dan rahmat adalah kasih sayang bagaimana istrinya tidak ditimpa oleh sedikit pun mara bahaya. Itu nanti Allah jadikan. Kadangkala orang baru kenal dengan calon istrinya, Masya Allah, seminggu langsung kawin. Alhamdulillah. Ternyata sampai mati nggak bisa-bisa. Tapi ada orang yang pacaran dengan calon istrinya selama 5 tahun, 2 bulan cerai. Itu terjadi. Karena kadangkala kita lupa dengan jalan-jalan syariat. Kadangkala kita yang mengaku umat Islam, yang mengaku hamba Allah, ternyata garis-garis batasan Allah dia langgar semuanya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di pernikahan itu dijadikannya pasangan hidup suami istri ini yang hidupnya tentram dan damai. Di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Indonesia, negeri yang kita cintai. Indonesia, negeri yang kita berharap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menjadi negeri yang baik, yang penuh kebahagiaan, yang penduduknya diampuni oleh Pencipta. Ternyata negeri Indonesia ini termasuk negeri yang mendapatkan ranking pertama bagi negara di Asia Pasifik yang paling banyak perceraiannya. Ranking berapa? 1. Insya Allah. Senang kita dapat ranking pertama, jamaah. Sedih, jamaah. Kalau kita berbicara tentang indahnya pernikahan, pernikahan itu mendekatkan yang jauh, memudahkan yang sulit. Kadangkala orang Gunung Kidul dapat suami dari Jakarta, yang dari Jakarta dapat istri dari Papua. Masya Allah. Ustadz kita dari mana? Dari sana jauh, Ustadz. Kok bisa dapat istri orang Gunung Kidul? Cari di mana beliau itu?
Tapi subhanallah, itulah indahnya pernikahan. Yang jauh bisa dekat. Tapi apabila terjadi perceraian yang bertetanggaan, serasa beda pulau jemaah. Padahal bertetanggaan. Yang kerabat seakan-akan tidak pernah kenal. Indonesia ternyata menjadi negeri yang sangat memprihatinkan di tingkat perceraian. Kalau di seluruh Indonesia itu mendapatkan ranking pertama, ternyata Gunung Kidul ranking pertama se-Indonesia. Wallahu a'lam bishawab ya. Sebelum ana kesini ana baca-baca tentang Gunung Kidul ini. Ternyata disebutkan pada awal 2016 perceraian di Gunung Kidul ini tepatnya data tahun 2015. Terjadi 1.310 perceraian di Gunung Kidul. Berarti tiap hari berapa orang yang cerai? 4 orang yang cerai jemaah. Subhanallah. Kenapa harus bercerai? Ada apa sebenarnya kita memilih berpisah? Kalau kau memang ingin berpisah, nggak usah kawin sekalian. Orang ketika menikah itu ingin membina rumah tangga, ingin berbahagia. Kalau kita melihat firman-firman Allah yang memerintahkan agar menikah, sabda-sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyuruh orang menikah, banyak di antara kita menikah tanpa tahu apa itu pernikahan. Dia mendengar Ustadz menyampaikan, ya ma'syaras syabab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Yang mampu untuk nikah segera nikah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati' fa alaihi bisiyam fa innahu lahu wija. Karena menikah itu akan bisa meredam pandangan mata kita. Kita kalau udah nikah, Masya Allah, ada perempuan lewat, digodain sama setan, lah. Digodain, kau lihat tuh, lihat sebentar, lah. Kenapa? Alhamdulillah, anak punya istri. Ketika ada orang lewat, dia masuk ke rumahnya. Dia lihat, dia pandang istrinya, Masya Allah. Dan menikah itu akan lebih bisa menahan kemaluan kita dari perbuatan-perbuatan nista. Itu pernikahan. Orang mendengar hadis ini, Masya Allah, langsung menikah. Kadang-kala ada orang yang cerita, sampean tahu, menikah itu ternyata enaknya cuma 5%. Sisanya enak tenan. Akhirnya dia berpikir pernikahan itu enak semuanya. Lah, ada permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi. Kalau dulu sebagai seorang suami, seorang lelaki yang awalnya bebas main voli. Bebas karena kita di lapangan voli, katanya Ustaz Abduh di sini. Setelah menikah diparani sama istrinya. Mas, sudah malam mas, kata dia. Allah, nggak enak punya istri, kata dia. Dia dipanggil istrinya yang begitu cinta datang ke lapangan voli. Ingin suaminya pulang. Tapi ternyata si suami merasa itu beban. Akhirnya dia udahlah kalau gitu. Cerai. Banyak permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangga yang membuat rumah tangga itu jadi rusak karena kita belum siap menghadapinya. Apa yang perlu diperhatikan? Belajar. Kita perlu tahu sebelum menikah apa aja nih yang akan terjadi dalam pernikahan itu. Yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jelas ini buat kaum lelaki bahwa perempuan semuanya itu bengkok. Afwan ibu-ibu, ibu-ibu ini nggak ada yang lurus. Kalau ada yang lurus, duduknya di atas karena jadi orang laki. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khuliqatil mar'atu min dila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk.
Wa inna a'waja ma fi dhilai a'la. Yang paling bengkok dari tulang rusuk itu yang paling atas. Idza dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau ingin meluruskan tulang yang bengkok itu, kau akan mematahkannya. Mematahkan itu cerai yang ada. Suami ada yang menginginkan istri yang sempurna. Nggak ada bapak-bapak. Istri semua punya kekurangan. Dan bapak-bapak juga banyak kekurangannya. Bukan malaikat bapak-bapak. Terus bagaimana solusinya? Kalau kau biarkan, kata Rasulullah SAW, lam yazal a'waj. Dia akan terus bengkok. Solusinya, fastamti wa fihinnal iwaj. Ya udah. Kau berhubungan dengan istrimu yang di rumah kita nih, dengan memahami bahwa istri kita itu memiliki kekurangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila kita melihat apa sih masalah-masalah di dalam rumah tangga yang membuat perceraian itu terjadi? Banyak sekali. Tapi intinya bagaimana kita menghadapi permasalahan itu. Istri yang bengkok, oke. Istri itu pencemburu, naam. Istri itu, bahasa Arabnya itu fudul. Fudul itu, atau fabul ya. Suka detail kalau bertanya. Ingin tahu, penasaran terus dia. Apa itu? Gelawis. Iya, kayak gitu perempuan itu kan. Masya Allah. Betul ibu-ibu? Betul kata ibu-ibu. Masya Allah. Bagaimana sikap suami? Ya sabar. Mau diapain? Istri kita kayak gitu. Mau ganti istri. Kayak gitu lagi. Nah, tetap perempuan itu. Kadang-kadang ditanya, Mas, dari mana Mas? Oh, dari depan. Ketemu siapa? Ketemu fulan. Ngomong apa? Allahu Akbar, ditanya. Ngomong gini katanya. Terus jawabannya apa? Allah, lupa tadi nggak aku rekam. Gitu. Dia itu ingin tahu yang detail. Tapi seperti itu wanita jamaah. Memang seperti itu. Tapi kita butuh sama ibu-ibu itu. Butuh. Kalau dunia ini nggak ada wanita, kering seperti Gunung Kidul. Nah, Allah Jalla Jalaluhu menyempurnakan kehidupan dunia ini dengan wanita. Bahkan, Masya Allah, ada yang turun dari gunung jemaah. Bismillah. Baik, nggak apa-apa yang mau turun itu nggak apa-apa jemaah. Baik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'. Dunia ini isinya kesenangan, kenikmatan, perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Sebaik-baiknya perhiasan dunia itu adalah istri yang solehah. Itu sebaik-baiknya perhiasan dunia. Bukan rumah yang mewah, bukan. Bukan mobil, kalla wallahi. Bukan pertanian yang luas, enggak. Bapak-bapak kalau punya mobil yang mewah, rumah yang besar, tapi istrinya enggak solehah, enggak betah di rumah. Assalamualaikum, datang ke rumahnya. Dibukain sama ibu-ibu. Masya Allah, dari mana aja baru datang. Allah, ini baru datang ditanyai dari mana aja. Ibu-ibu tanyakan kepada suaminya, Mas, mau yang panas apa yang dingin? Allah. Itu kalau ibu-ibu setiap suaminya buka ditanyain mau yang panas sama yang dingin, insya Allah nggak keluar rumah tuh suaminya. Anak kayaknya betah di rumah, Ustaz. Ngelihat istrinya kayak gitu. Tapi kalau ditanya sama ibu-ibu mau dari mana? Allah, biarkan masuk dulu. Bukakan kaos kakinya, Masya Allah. Pijetin. Kalau mau tanya, Mas kok lama banget Mas? Masya Allah. Insya Allah kalau sudah dipijetin suami akan jawab. Tapi kalau di depan pintu ditanya,
Yang ada piring bisa pecah di situ. Apa kata suaminya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Aku pemimpin, gak perlu ditanya-tanya. Masya Allah. Ribut kadang-kala. Tunggu dulu kondisinya biar adem dulu ya. Memang subhanallah, bapak-bapak tahu istri kita itu cinta sama kita tatkala tanya di mana kita berada. Ada bapak-bapak yang sering ditelepon sama istrinya. Itu tanda cinta wanita kepada bapak-bapak. Kalau sudah nggak cinta sama suaminya, nggak ngurus. Mau datang nggak mau datang, mau balik nggak urusan Ustaz. Kata dia. Itu berarti istri sudah hilang kecintaan dari dia. Maka coba kita memandang kepada kekurangan istri itu sebagai kelebihan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafraq mu'minun mu'minah." Nggak boleh itu lelaki yang beriman membenci istrinya yang beriman. Nggak boleh. Iman itu adalah nilai plus seorang hamba. Dalam hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Tapi di semuanya ada kebaikan. Selama dia beriman ada kebaikan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, janganlah seorang mukmin membenci istrinya yang beriman. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada perilaku istrinya yang dia tidak suka. Kita biasanya kalau mau menikah, Masya Allah, ngelihat istri itu sempurna. Setelah dapat seminggu, diliatin bininya. Ternyata kok biasa-biasa aja ya. Nggak seperti sebelum menikah. Begitu pula sang istri. Awal dia tahu suaminya dari kelihatan jauh. Masya Allah, paling ganteng segunung kidul. Dapat sebulan kelihatan. Oh ternyata suamiku ini hitam kulitnya. Masya Allah. Dari dulu nggak kelihatan karena cinta udah. Mau hitam mau gelap dia udah cinta. Sampai ada istilah tuh apa saja jadi nikmat jemaah. Kalau sudah orang senang. Tapi di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apabila ada perilaku yang dibenci, bukankah ada perilaku lain yang dia sukai? Maka ibu-ibu pun seperti itu kepada suaminya. Jangan hanya melihat kepada kekurangan suaminya. Jangan. Kalau kita ini mau melihat kepada kekurangan suami, insya Allah suaminya ibu ini nggak ada yang cocok buat ibu-ibu. Karena ibu-ibu terlalu baik. Ada seorang wanita yang Masya Allah. Dia ngomong nih sama suaminya. Mas, setelah menikah beberapa lama dia ngomong, bagaimana kalau kita saling mengoreksi diri? Kata suaminya, ya ora popo. Sudah dikasih tulisan, dikasih kertas, dikasih pulpen. Si perempuan masuk, ditulis tuh. Dia mulai tulis kekurangan suaminya. 1, 2, 3, 4, sampai full satu kertas. Kekurangan suaminya. Akhirnya suaminya nunggu. Istrinya datang. Dia kasihkan kepada suami, mas, ini mas. Oh iya, mana punya mas, ini punya aku. Baca nih suaminya, Masya Allah. Dari awal sampai akhir, semua kekurangannya dia. Si istri bawa kertas itu ke dalam. Lalu dia balik lagi. Dia ngomong, mas, kenapa kok kosong kertasnya mas? Apa kata suaminya? Dek, aku menerimamu apa adanya, dek. Subhanallah. Kalau kepingin rumah tangga langgeng tuh kayak gitu tuh. Terima apa adanya. Jangan ngelihat kepada istri tetangga. Kalau sudah mulai kita membanding-bandingkan pasangan hidup kita, ibu-ibu juga. Kalau suka membanding-bandingkan suaminya dengan suami tetangganya atau suami temannya, itu tidak lama lagi rumah itu akan ambruk. Kenapa? Karena suami ibu bukan suami tetangga.
Rizkinya orang itu beda-beda. Dan semua rumah itu punya permasalahan. Maka kembali kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihatlah kepada kelebihannya. Kalau lagi ada masalah sama suami atau suami punya masalah sama istri, ingatlah kepada kebaikan istrinya. Ibu-ibu ingatlah kepada kebaikan suaminya. Masya Allah, di antara ratusan wanita, di antara ribuan wanita, dia datang meminangku. Dia tinggalkan orang tuanya, dia tinggalkan keluarganya, dia hidup bersamaku. Ini sudah sebuah bukti kalau dia orang yang baik. Namun sayangnya, kenapa kebanyakan penghuni neraka itu ibu-ibu? Kenapa ibu-ibu? Kenapa? Kenapa bapak-bapak? Kita tanya sama bapak-bapak. Tidak bisa menjaga lisan. Tidak pernah bersyukur, cerewet. Betul ibu-ibu? Nah, ya ini alhamdulillah kalau bapak-bapak sudah tahu kekurangannya, selesai. Nggak usah ribut. Itulah istri kita kayak gitu tuh memang. Jangan minta yang sempurna. Dan ibu-ibu ketika tahu dengan kekurangan dirinya, paling tidak bisa memperbaiki. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Uritun nar." Ditampakkan kepada aku neraka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza aktsaru ahliha nisa. Ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Yakfurna, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu kufur. Para sahabat tanya, ayakfurna billah? Ya Rasulullah alaihi salatu wassalam, apakah mereka itu kufur kepada Allah? Kata Nabi, tidak. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita itu kufur kepada pasangan hidupnya. Tidak pandai berterima kasih kepada pasangan hidupnya. Dan kebaikan-kebaikan suaminya gampang dia lupakan. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr. Andai kata engkau berbuat baik sepanjang tahun kepada istrimu, thumma ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat kekurangan di dirimu, biasanya wanita akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Dia akan mengatakan, mas, aku ora pernah seneng urip karo awakmu. Dia mengatakan seakan-akan gak pernah bahagia. Mana setahun gak ada masalah. Tersenyum, tertawa, sekali ada masalah, seakan-akan tidak ada kebaikan di diri suaminya. Wanita itu subhanallah, ada masalah sedikit. Kalau rumah itu milik dia, dia akan ngomong, mas silahkan mas, keluar sudah. Saya sudah bosan sampai subhanallah. Tapi kalau rumah itu bukan miliknya, kadang-kala dia ambil tasnya. Dia buka. Dia taruh baju-bajunya, dia ingin meninggalkan rumahnya. Gak seperti itu rumah tangga jemaah. Satu prinsip yang harus kita pegang dalam rumah tangga itu saling membutuhkan. Allah mengatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wanita-wanita itu adalah pakaian buat kalian. Dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Pakaian itu saling membutuhkan. Ya udah. Kalau salah satu merasa dibutuhkan, biasanya dia akan sok. Dia akan mentang-mentang. Prinsip saling membutuhkan itu membuat rumah tangga awet. Tapi kalau seorang suami yang mengatakan, kau yang butuh sama aku. Atau si istri yang merasa, mas kau yang merengek-rengek minta sama bapakku. Aku sebenarnya gak suka sama kau. Oh mulai sudah. Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengatakan wanita itu pakaian buat lelaki, lelaki pakaian buat wanita, ingin menjelaskan agar mereka ini saling membutuhkan. Aku butuh. Kalau ada masalah di dalam rumah, katakan kepada suaminya, ibu-ibu,
Kalau ada masalah di rumah, katakan kepada suaminya, Mas, aku nggak tahu, Mas. Kalau berpisah dengan engkau, aku sangat membutuhkan dirimu. Masya Allah. Suami kalau dikasih tahu kayak gitu, gitulah kata dia. Hargai suamimu, Masya Allah. Selesai insya Allah. Begitulah seorang suami. Tatkala ada masalah sama istrinya, katakan hal itu. Subhanallah. Para jamaah rahimakumullah. Di antara prinsip yang harus kita jaga agar tidak terjadi perceraian adalah saling menutupi kekurangan. Kita ini udah tahu banyak kekurangan. Adanya rumah, adanya tembok-tembok di rumah kita itu sebagai sarana untuk menutupi kekurangan. Nggak perlu kekurangan suami ibu-ibu diceritakan kepada tetangganya. Nggak perlu. Kita gibain orang lain nggak boleh, apalagi gibain suami sendiri ibu-ibu. Bapak-bapak juga seperti itu. Nggak perlu ngomongin tentang istrinya kepada orang lain. Apalagi menceritakan kejelekan itu kepada orang tua. Jangan. Ibu-ibu nih, jadilah wanita yang tegar. Hidup ini ujian. Permasalahan di mana-mana ada. Kita berumah tangga ada permasalahan. Bercerai tambah masalah. Anak-anak yang nggak ada yang ngurus. Anak-anak yang jadi gembel kadang-kala. Anak-anak yang narkoba. Anak-anak yang tidak sholat. Gara-gara orang tuanya bercerai kadang-kala. Maka untuk menghindari hal itu, tutupi kekurangan suami. Perbaiki bersama-sama. Dan suami tutupin kekurangan istri. Ana masih ingat subhanallah cerita seorang syekh. Ini suami istri ribut. Lagi ribut, ya biasa. Ada suami-suami yang tidak bisa menahan emosinya. Dia tampar istrinya. Bapak-bapak, ada yang pernah ditampar istrinya? Nggak ada. Ada? Wah, nggak ada. Ibu-ibu ada yang pernah ditampar suaminya? Ada jemaah. Ini berarti Allahu Akbar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ingat bapak-bapak, nih sabda Rasul SAW ketika ditanya tentang hak wanita, antut imaha ida ta'imta, kalau kau makan kau kasih makan dia. Maka ibu-ibu tidak boleh menuntut lebih kepada suaminya. Kalau suaminya dapat hasil sedikit, bisa beli ikan asin, alhamdulillah belikan ikan asin. Tetangganya bisa beli mungkin ayam bakar, ayam goreng, tapi engkau tidak, terima. Karena itu kewajiban suami ngasih makan apa yang dia miliki. Wa antaksuha idzak tasayid. Kalau kau beli pakaian, kau punya pakaian, belikan buat istrimu. Lalu Nabi mengatakan, wala tadribil wajha wala tuqabbih. Engkau jangan memukul wajah. Bapak-bapak, jangan memukul wajah. Jangan. Bapak-bapak nggak ngelihat bagaimana orang tuanya melahirkan itu anak. Dibesarkan, dibikin dia cantik. Lalu dipinang, diberikan kepada bapak-bapak. Setelah itu bapak tampar wajahnya. Na'udzubillah min dzalik. Nabi mengatakan, wala tadribil wajh. Wala tuqabbih. Kata Nabi, jangan suka menjelek-jelekkan istrinya, jangan. Memang wanita ini kayak gitu tuh. Ketika baru menikah, Masya Allah. Kalau baru nikah masih, Allahu Akbar. Berat badannya masih 57. Dapat 2 tahun, berapa beratnya? 75. Ya memang kayak gitu, mau diapain? Dia itu hamil anak kita, nyusuin anak kita. Kita minta dia balik asal. Ya nggak mungkin lah jamaah. Coba gantian yang hamil mungkin bisa. Tapi nggak mungkin. Kita harus terima kenyataan itu. Dan Nabi mengatakan, wala tuqabbih. Jangan menjelek-jelekkan istrimu. Kita lihat bagaimana perubahan di tubuh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika awal menikah, balapan lari Nabi alaihi salatu wasallam bersama Aisyah. Yang menang siapa? Aisyah. Tapi kata Aisyah, tatkala aku sudah mulai banyak dagingnya, mulai gemuk, aku balapan lari sama Rasulullah SAW dan aku kalah. Tapi Nabi tidak pernah menjelek-jelekkan istrinya. Jangan jelek-jelekkan istrinya.
Kembali kepada cerita tadi, ini suami menampar istrinya. Karena tempat yang paling dekat sama dia wajah istrinya. Lagi emosi ditampar. Akhirnya suasana memanas di rumah ini. Sang istri menangis. Senjata yang paling kuat bagi istri, bagi wanita adalah meneteskan air matanya. Untuk meluapkan emosi dia. Tahu-tahu di rumah ada yang pencet bel rumah. Ada yang mencet bel. Dilihat sama suami. Di Arab situ kebanyakan rumah ada kekernya jemaah. Karena nggak ada jendelanya di itu. Dilihat pakai keker itu. Oh, ternyata yang datang mertuanya. Bapak ibu istrinya bersama keluarga besarnya. Sang suami berpikir, sudah rumah tanggaku hancur kalau kayak gini. Akhirnya sang suami mengatakan kepada istrinya, ayah ibumu dan keluargamu yang datang. Kata dia. Sang istri masuk ke dalam kamar, si suami buka pintu dipersilahkan. Yang ada di benak suami ini sudah nggak karu-karuan. Akhirnya sang istri membasuh wajahnya, datang menjumpai Abah dengan ibunya. Kelihatan dia menangis. Ibu tanya, nak kenapa kau menangis nak, kata dia. Apa kata istrinya? Ya Allah Ummi, aku kangen sama Ummi, kata dia. Alhamdulillah Allah kirim Abah sama Ummi ke sini semuanya, kata dia. Selesai. Sang suami melihat rumah tangganya aman, dia minta izin. Afwan, ana mau keluar, mau beli makan malam. Dia keluar beli makan malam. Lalu di tengah jalan dia mampir membelikan sabuk emas buat istrinya. Seharga kalau nggak salah 10.000 real, Syekh cerita. Kira-kira 37 juta lah jemaah. Setelah orang tua mertuanya makan semua di rumah itu, mereka pamit pulang. Sang suami datang kepada istrinya minta maaf. Dia mengatakan, aku minta maaf. Aku ada hadiah buat engkau, tapi hadiah ini nggak seberapa. Syekh itu cerita, suami ini berkata kepada istrinya, anti tastahiqina ruhi. Engkau berhak mendapatkan nyawaku, kata dia. Dia selamatkan rumah tangga itu. Andai kata sang istri laporan sama bapaknya, Pak, nih, seakunya habis ditampar sama suami. Apa yang akan terjadi di rumah itu? Insya Allah akan berantem tuh rumah. Dan setan dari jauh ketawa-ketawa. Bagus, berhasil dia. Para jamaah, setan itu tiap hari di atas air dia mengirim bala tentaranya. Kemudian bala tentaranya itu datang laporan. Saya sudah menyesatkan fulan. Saya bikin fulan berzina, saya bikin fulan minum khamr. Kata iblis, iya. Ketika satu tentara setan mengatakan ini, lam azal bi fulan hatta talaqa zaujatah. Aku terus menggodai fulan sampai dia menceraikan istrinya. Apa kata iblis? Anta engkau nih, sini. Ketika berhasil menceraikan, jangan dipikir. Kalau kita berpikir, kenapa kok bisa senang si iblis? Hanya dengan berhasil menceraikan antara dua insan yang bersamaan. Karena rentetan perceraian itu banyak. Tadi yang kita katakan anak-anak gak diurusin. Jadi anak-anak yang tidak benar. Anak-anak kadang-kala jadi pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Wanita-wanita yang jadi janda banyak melacurkan dirinya berzina. Na'udzubillah min dzalik. Intinya di mana? Tadi di perceraian. Maka perceraian ini sangat diperketat dalam Islam. Gak sembarangan cerai. Dan wanita jangan sebentar-sebentar minta cerai. Melihat, wallahu a'lam di sini ya. Tapi ada wanita-wanita yang suka jadi TKW. Nggak tahu di Gunung Kidul banyak Ustaz. Hah? Banyak. Subhanallah. Kadang-kala dia lihat suaminya kerjanya penghasilan nggak banyak, udahlah berangkat dia ke luar negeri. Bekerja ke sana, ditinggal suaminya. Kau terima suamimu apa adanya. Syukurin yang ada. Bina rumah tangga itu. Dunia ini hanya sebentar, jemaah. Hanya sebentar, nggak lama kita di sini. Maka ingat tadi saling menutupi kekurangan. Kalau antum ridho dengan kondisi rumah tangga, insya Allah kekurangan itu akan jadi kelebihan.
Kemudian di antara hal yang bisa menjaga rumah tangga dari perceraian adalah saling memaafkan. Tidak ada yang suci. Manusia yang tidak pernah berbuat dosa di muka bumi ini nggak ada kecuali para nabi. Kita ini semua banyak dosa, nggak laki, nggak perempuan. Maka jangan sok suci. Ketika ada pasangan hidupnya berbuat kesalahan, kata dia, tidak ada maaf bagimu. Allahu Akbar. Emangnya kau nggak pernah berbuat salah? Engkau tidak pernah melakukan dosa. Tiap hari dosa kita diangkat, jamaah. Dan tiap hari kita astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita minta ampun sama Allah dan Allah ampuni dosa kita. Tapi kenapa tatkala ada orang berbuat salah kepada kita, kita tidak mau memaafkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para suami ini. Dan ibu-ibu dengerin. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim." Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ingat yang dipanggil cuma yang beriman. Dengarkan kalau beriman. Allah panggil kita. Apa Allah katakan? Sesungguhnya ada sebagian pasangan hidup kalian, ada sebagian istri-istri kalian, sebagian anak-anak kalian, kata Allah, aduwwan lakum, musuh buat kalian, musuh jamaah. Apa kata Allah? Fahdharuhum, hati-hati menghadapi mereka. Yang jelas kau tahu nih, ini musuh. Hati-hati. Tapi kata Allah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Kalau engkau maafkan kesalahan dia, engkau tidak memberikan sanksi kepada dia, engkau tutupin dan engkau ampuni kesalahan dia, fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Itu Allah Jalla Jalaluhu. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimakumullah, berapa kali kita memaafkan istri kita? Bapak-bapak, berapa kali bapak-bapak memaafkan istrinya? Setiap saat. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang pembantu. Berapa kali kita memaafkan pembantu? Nih sahabat datang menanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim?" Berapa banyak kita memaafkan pembantu? Yang khadim ini dalam bahasa Arabnya bisa jadi budak dan lebih kepada budak. Berapa kali kita memaafkan dia? Rasul diam alaihi salatu wassalam. Lalu tanya lagi nih sahabat, sampai 3 kali. Yang di ketiga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ufu 'anil khadim fi kulli yaumin 70 marrah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maafkan pembantu setiap hari 70 kali, jawab. 70 kali. Banyak kali kau maafkan. Kenapa? Ya dia pembantu. Kalau pembantu 70 kali, berapa kalau istri kita, jamaah? Istri yang mengandung anak kita. Yang ketika dia melahirkan anak kita, dia mempertaruhkan nyawanya. Dan kita tinggal nungguin di luar. Sudah lahir? Belum? Oh iya. Sudah lahir? Belum? Sudah lahir? Iya. Laki apa perempuan? Gak ditanya ibunya selamat apa tidak. Yang ditanya anaknya. Allahu Akbar. Apa kita tidak pantas memaafkan kesalahan-kesalahan istri kita, jemaah? Apa dia melakukan kesalahan? Maafkan. Selama kesalahan itu tidak fatal dan masih bisa diperbaiki, maafkan. Dan ibu-ibu juga seperti itu. Para suami hatinya lebih besar daripada hati wanita. Sehingga seharusnya dia lebih mudah memaafkan istrinya daripada kaum wanita. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian agar rumah tangga kita bisa terjaga dan tidak terjadi perceraian, saling berterima kasih. Kalau tadi saling memaafkan, nih saling berterima kasih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh,
Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka hendaklah engkau membalas kebaikannya. Kafi'u, balas kebaikan dia. Kalau ada orang berbuat baik kepada kalian. Fa in lam tajidu ma tukafi'una bihi. Kalau kalian tidak mendapatkan sesuatu yang untuk membalas kebaikannya, katakan jazakallahu khairan. Makasih, semoga Allah membalas kebaikanmu. Kita ini kadangkala jarang sekali, bapak-bapak nih, ibu-ibu juga. Bapak-bapak yang ngomong terima kasih kepada istrinya kalau istrinya nyuguhkan teh atau nyuguhkan makan. Sang istri ini Masya Allah menyiapkan makan buat suaminya. Yang ada dari suami itu kritikan biasanya. Oh ini kurang garamnya ini. Oh ini kurang manis. Oh ini subhanallah. Kalau ke warung bayar nih apa kita katakan? Makasih. Sun mas. Masya Allah. Tapi kenapa istri kita tidak pernah mendapatkan hal itu jemaah? Padahal dia yang bertahun-tahun mendampingi kita tidak pernah mendengarkan ucapan syukron atau jazakillahi khairan dari kita. Dan ibu-ibu seperti itu katakan terima kasih kepada suaminya. Lagi malam-malam nih tidur berduaan, katakan mas makasih banyak mas ya. Masya Allah engkau sudah capek berusaha untuk kita. Ada ibu-ibu yang mengatakan gitu sebelum tidur. Bapak-bapak, ada apa tidak? Subhanallah. Ini harus saling memahami jemaah. Saling berterima kasih. Jangan hanya menuntut dari satu pihak. Jangan. Kadang-kadang suami minta istrinya mengatakan terima kasih. Si istri kayak gitu juga. Dia menuntut suaminya mengatakan terima kasih. Dua-duanya mengatakan terima kasih demi menjaga permasalahan atau rumah tangga itu. Kemudian yang selanjutnya, agar rumah tangga terjaga dan tidak terjadi perceraian, main tarik ulur jamaah. Tahu main tarik ulur? Kalau istrinya narik, jangan ditarik juga. Kalau tarik-tarian, tarik tambang. Ada yang kalah, ada yang menang. Tapi jangan. Kalau si istri narik, kita ulur. Ulur terus. Lama-lama capek dia. Kok dari tadi nggak selesai-selesai. Gitu kan. Ketika sudah capek dia, kita yang tarik dia. Ayo ke sini, gitu dia. Nah, main tarik tambang kita sama dia. Tarik ulur, bukan tarik tambang. Rasul SAW jangan dipikir di rumah Nabi SAW itu tidak ada masalah. Ada masalah di rumah Rasulullah SAW. Di rumah Nabi itu piring pun pernah pecah. Pernah pecah. Tapi bagaimana sikap seorang suami? Rasul SAW ini lagi di rumahnya. Ada salah satu istrinya yang mengirim makanan di sebuah tempat. Karena di rumah Nabi ketika itu ada tamu. Maka dikirimin makanan. Istri yang di rumah itu melihat piring dengan makanan itu, dengan kue itu nggak tahan. Dia tampil jamaah, jatuh pecah. Piar di depan tamunya. Bapak-bapak kira-kira kalau istri melakukan itu apa yang dilakukan? Kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Yang beliau pernah mengatakan, Inni uharrij alaikum bihaqqid dha'ifain. Masya Allah. 5 menit lagi Ustaz. Bukan sampai jam 5 katanya Ustaz tadi. Masya Allah. Baik jemaah 5 menit lagi. Rasul SAW menimpakan kesusahan bagi orang-orang yang menyusahkan wanita dan anak yatim. Ini perempuan. Lagi cemburu, marah, menampel piring di depan tamunya. Rasul SAW tidak marah. Rasul hanya mengatakan alaihi salatu wassalam, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Lalu Nabi memberikan makan kepada para sahabatnya. Itu pembantu yang ngirim makanan nggak boleh pulang sama Rasul SAW. Diambilin wadahnya Aisyah, digantiin suruh bawa. Supaya ini nggak ribut. Selesai permasalahannya. Tapi kadangkala kita menghadapi masalah itu seakan-akan istri kita itu musuh perang. Dengan emosi.
bukan teman tidur kita, bukan ibu anak-anak kita. Dan emosi itu tidak menyelesaikan masalah. Emosi itu seperti badai yang kalau datang akan menghancurkan tenda-tenda ini. Bahkan rumah-rumah yang ada di Gunung Kidul akan hancur. Kita mendengar badai yang terjadi di Katrina ya, badai Katrina yang di Amerika sana. Kita ngelihat tsunami yang terjadi di Aceh, itu menghancurkan rumah-rumah, tapi tidak bisa membuka simpul tali jemaah. Nggak bisa. Antum tahu simpul tali? Permasalahan di rumah tangga itu seperti simpul tali. Badai itu tidak bisa membuka simpul tali. Begitu pula amarah kita, emosi kita. Yang bisa membuka simpul tali itu adalah duduk, sabar, dibuka pelan-pelan. Selesai jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka berusahalah kita untuk bisa menahan emosi kita. Ibu-ibu jangan gampang-gampang minta cerai. Tidak mencium bau surga wanita yang minta cerai. Jangan. Masalah insya Allah bisa diselesaikan berdoa. Ketika punya masalah di rumah tangga, bangun tengah malam, ruku, sujud, sampaikan kepada pencipta langit dan bumi. Ya Allah, bantulah hamba ya Allah. Allah bantu. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Kau minta kepadaku, pasti aku kabulkan. Tapi kalau kita ada masalah sedikit-sedikit minta cerai, suami ada masalah sedikit-sedikit mengancam cerai, nggak akan selesai jamaah. Dan kita akan dihisab dengan setiap yang kita ucapkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallah khair pada Al-Ustadz Syafiq Reza Basalama yang telah menyampaikan materi tetaplah bersamaku tadi. Kesimpulannya, rumah tangga itu tetap terus dijaga. Jangan sampai sedikit masalah keputusannya atau ujung-ujungnya selalu cerai. Selanjutnya, wonten pertanyaan saking ibu-ibu. Iya, monggo Bu Lupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bukankah istri yang cerewet itu adalah hidayah buat suaminya? Bukankah suaminya tinggal nurut saja karena apa yang dikatakan istri itu adalah biasanya benar-benar kejujuran. Karena istri tahu persis kelemahan atau kekurangan dari suami. Jadi ketika dicereweti tinggal memperbaiki diri. Masya Allah. Kemudian kadang-kadang bukan istri yang tidak atau kurang bersyukur, tetapi suami itu senang dipuji. Padahal kata Ustadz Abdul Tuasikal, ketika ada yang memuji supaya dilempar dengan pasir kayak nggak salah. Apakah seorang istri juga karena suami butuh dipuji, apakah boleh memuji, dan bukankah pujian itu juga merampas haknya Allah bagi para suami yang senang-senang dipuji itu? Masya Allah. Kemudian, berapa pertanyaannya Ustadz? Dolim itu boleh dibalas dengan dolim kan? Kalau suami mecah piring, bolehkah istri juga memecahkan piring? Masya Allah. Iya. Yang terakhir, Wah, ini sekawan ini Bu. bukankah yang bisa berjumpa dengan Allah itu adalah orang yang qalbun salim? Kemudian bagaimana caranya untuk bisa qalbun salim? Lalu apa yang menyebabkan tiba-tiba tidak bisa jadi sholat malam? Lalu apa yang menyebabkan sholat tidak khusyuk? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ibu tinggal tinggal satu pertanyaan lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mempunyai 3 pertanyaan. Sama Yang- lagi Ustaz. Setunggal mawon. Nggih, monggo. Monggo. Yang pertama, bagaimana cara menyembuhkan penyakit dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran? Yang kedua, bagaimana cara menghadapi orang yang suka mengadu domba? Dan yang ketiga, apa hukum orang yang suka memanfaatkan orang lain? Demikian, terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi dari bapak-bapak wonten. Ini mau jawab pertanyaannya Satu. Ibu kayaknya Ustaz. Bapak-bapak, Bapak-bapak satu aja di sini. Ini dari toko saking Bidang Sari. Ini jauh nih Ustadz. Ini Gunung Kidul paling utara. Masya Allah. 40 kilo itu. Oke, setunggal mawon Pak. Diringkes. Ustaz. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan sesuai dengan realita Ustadz. Rumah tangga itu biasanya yang mencuci, yang memasak itu perempuan. Tetapi di rumah tangga saya dan dekat saya itu kok malah terbalik. Bukannya saya mencari menang, saya maafnya sudah 1000 maaf. Kemudian yang masak juga saya, yang nyuci juga saya. Istri cuma kebagian nyeteli katok. Itu aja kok belum bisa sakinah mawadah warahmah. Bagaimana Ustadz cara yang harus saya tempuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampun nggih. Sampun. Yang pertama tadi Ustadz tentang bukankah istri cerewet itu malah manfaat gitu. Masya Allah. Itu gimana Ustadz? Iya. Iya, pertanyaan yang sangat indah sekali ya. Karena memang salah satu yang menyebabkan kesalahan itu berulang kali terjadi karena kita beranggapan itu tidak salah. Kita menganggap itu benar. Sehingga istri tatkala dia cerewet, dia menganggapan dia ini sedang memperbaiki suaminya. Ingat, di rumah itu ada pemimpin. Siapa pemimpinnya? Suami. Allah mengangkat suami sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kata Allah, sesungguhnya atau lelaki-lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kemuliaan kepada lelaki-laki. Allah memberikan kemampuan untuk menjadi pemimpin kepada lelaki lebih daripada wanita. Yang kedua nih bapak-bapak ingat nih. Lelaki menjadi pemimpin yang pertama karena bawaan lahir yang Allah berikan kepada dia. Anugerah ilahi. Yang kedua dikarenakan suami memberikan nafkah kepada istrinya. Maka sang suami mendapatkan kedudukan lebih tinggi kepada istrinya, memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau sang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, biasanya rumah tangga mulai pincang kepemimpinan suami. Karena suami tidak memberikan nafkah. Dia jadi pemimpin karena memiliki kewajiban memberikan nafkah. Berkaitan dengan pertanyaan ibu tadi, bukankah cerewetnya wanita itu hidayah bukan suami? Buat suami, ya Allah ibu-ibu, suami itu paling sumpek kepada wanita yang cerewet. Nah, betul bapak-bapak? Semangat bapak-bapak. Bagaimana cara memperbaiki suami? Ada caranya. Tidak harus dengan cerewet. Yang pertama, suami itu sebagai pemimpin tidak suka digurui. Ya namanya pemimpin. Mau pemimpin itu diprotes sama anak buahnya sulit. Tapi ada cara memperbaiki pemimpin. Karena ingat itu pemimpin bapak dari anak ibu. Maka seorang wanita harus menampakkan penghormatan kepada suaminya, kepada pemimpin. Kalau ada yang ingin dia omongkan, ngobrol sama suaminya. Mas, kalau ada waktu aku ingin ngomong sesuatu mas.
Ngomong sama suaminya di waktu yang tenang. Begini mas, mungkin aku yang salah mas ya. Aku ini cinta banget sama engkau mas. Baru ngomong. Kalau cerewet mas, sini. Duduk sini. Ribut itu rumah tangga. Karena pemimpinnya suami. Apa ada anak buah panggil pemimpinnya? Ya, kepada pemimpin nanti diharap kumpul sama anak buah. Nggak ada. Yang dipanggil anak buah dipanggil sini sama pemimpin. Ibu kan tujuannya memperbaiki suami. Bukan sok jadi jagoan, tidak. Tanyakan, mas yang kayak gini nih bener enggak mas ya? Pura-pura tanya. Padahal mau ngasih tahu sama suami. Enggak masalah dengan cara seperti itu. Mudah-mudahan suaminya jadi ngerti. Karena tujuan kita itu adalah bagaimana perubahan terjadi di diri suami. Duduk, nggak perlu umpamanya ketika duduk mengatakan qala Allahu ta'ala. Allah berfirman. Masya Allah. Jadi suaminya kayak diceramain gitu, Masya Allah. Orang suaminya diceramain ustadz belum tentu dengarkan. Apalagi diceramain istri. Maka tolong diperhatikan hal itu. Perbaiki suaminya dengan cara yang baik. Kalau ngomong, kadang-kala kalau berbicara itu saling ngangkat suara. Dia ngomong, ustadz, ana kalau ngomong sama suami mesti jawab. Maka jangan ngomong, tulis. Tulis, karena kalau nulis itu insya Allah bisa memilih kata-kata yang baik. Nggak emosi orang nulis itu. Lalu berikan kepada suaminya. Begitu pula bapak-bapak. Kalau ingin menasehati istrinya, jangan di depan anak-anak, jangan. Jangan di depan orang, jangan. Ketika semua anak-anak sudah tidur ya, di kamar berduaan, katakan kepada istrinya, Dek, nggak ada wanita yang lebih aku cintai daripada dirimu di muka bumi ini. Masya Allah. Itu istri dapat kayak gitu, Masya Allah. Baru kasih nasihat. Tapi kalau ngasih nasihat, Dek, aku benci sama engkau. Allahu Akbar. Yang kedua tadi langsung terjadi piring yang saling pecah. Baik Ustaz. Mungkin seperti itu. Kalau ingin memperbaiki suaminya. Karena wanita ini yang solehah adalah yang tunduk dan taat kepada suami. Taat sama suaminya. Hadza wallahu a'lam bishawab, dan wanita yang taat itu insyaallah akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, ini pertanyaan nggak perlu dijawab semua satu waktu antum terbatas. Gimana kalau zolim tadi dibalas zolim? Masya piring Allah. pecah dibalas piring pecah. Masya Allah. Makanya mungkin harus ganti piring jamaah. Orang kalau suka dolim-doliman kan lempar-lemparan piring. Kalau cuma punya satu lusin di rumah nggak cukup dolim-doliman itu cuma. Bukan jemaah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana menghadapi orang yang dolim. Bagaimana menghadapi syaitan dan bagaimana menghadapi manusia. Kalau menghadapi syaitan tidak ada cara kecuali a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau menghadapi manusia yang berbuat jahat, yang berbuat zalim, Allah katakan idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kata Allah, balaslah orang yang berbuat buruk kepada kalian dengan yang lebih baik, jamaah. Subhanallah. Kita disuruh membalas yang lebih baik. Karena apa? Ini suami kita, suami ibu-ibu nih. Ini istri kita. Kita ingin memperbaiki, bukan ingin zalim-zaliman. Dan orang yang berbuat kezaliman, ingat, Allah mengatakan, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan perbuatan zalim itu haram untuk dilakukan oleh kalian. Maka kalian jangan saling menzalimi. Jadi kalau ada orang berbuat jahat, manusia ini alhamdulillah, basicnya dia itu dasarnya baik. Kalau dia memecahkan piring ya, kita mengatakan, iya mas, astagfirullah, aku mohon maaf, aku mohon ampun kepada Allah. Selesai masalahnya. Tapi kalau piring dibalas dengan piring, apa yang terjadi? Masya Allah. Maka tolong diperhatikan, jangan saling berbuat zalim, tapi saling memaafkan. Kalau sang suami menzalimi istri, memukul istrinya,
atau melemparkan sesuatu yang melukai istrinya, ingat Allah itu tidak pernah tidur. Dan Allah mencatat hal itu. Serahkan kepada Allah Jalla Jalal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Yang terakhir Ustaz, ini karena terbatasnya waktu. Yang tadi pertanyaan tentang rumah tangga, malah suami yang nyuci, yang masak, istri cuma dapat nyetrika Bagian saja. nyetrika. Dan dia merasa rumah tangga ya tidak sebaik kalau dijalani seperti itu. Bagaimana Ustaz? Subhanallah. Kenapa kok bapak yang masak? Ana takut bapak ini memang koki gitu. Istri nggak ada waktu, istri kerja. Itu permasalahannya berarti. Kurang. Enggak, jadi perlu diketahui tadi. Seorang suami jadi pemimpin karena suami memberikan nafkah kepada istri. Tapi kalau istri yang bekerja, itu mulai permasalahan. Karena tugasnya istri akan pindah kepada suami. Maka perlu dirubah. Tetap istri tugasnya lebih banyak di rumah. Ngurusin anak-anak, aku yang akan mencukupi. Maka insya Allah dengan cara seperti itu dan saling memahami. Namun kalau memang istrinya yang punya rezeki lebih besar. Seperti kisahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud ini miskin. Istrinya alhamdulillah. Dia bisa bikin tenunan, bikin sesuatu dijual dapat duit. Tapi istrinya solehah. Tidak pernah merasa dia yang intervensi kepada suaminya, enggak. Dia tetap menjadi anak buah. Namun kadangkala memang kerjaan di rumah harus dibagi. Karena istri yang bekerja, yang dapat nafkah. Selama kerjaan istri itu halal dan sesuai dengan syariat, ya kita harus saling memahami. Tapi seorang suami tetap harus berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Nggih, niku mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana? Menarik kan videonya? Saksikan video-video UFIT TV lainnya di www.ufit.tv. Nonton UFIT TV yuk!